wabarakatuh. Di sini saya Eni Hovifa dari kelas ESC semester 7. Saya ingin mereview buku yang berjudul Kebelet Kaya. Buku Kebelet Kaya ini ditulis oleh Mardigu WP. Di dalam buku tersebut itu isinya itu sangat banyak sekali dan bermanfaat sekali untuk anak-anak muda atau remaja-remaja yang ingin membuka usaha, menjadi entrepreneur. Dan di sini yang pertama itu di bab pertama yang sangat dasar itu bagaimana memulainya. Bukan bagaimana memulai membuat usaha tersebut, tapi bagaimana kita berani membuat usaha tersebut. Terus kita harus melakukan segera mungkin usaha yang kita ingin lakukan, jangan menunda-nunda. Kuasai secara detail. Di sini seorang yang ingin membuat usaha, contohnya membuat produk tas atau sepatu, dia harus tahu bagaimana cara memilih bahan dengan baik, cara menjahit yang baik, bahan apa yang dipilihnya itu beda di sini, bukan beda yang bagaimana, tapi beda. Kalau kita ingin membuat produk tas, kita harus membuat model yang berbeda dengan model yang ada di pasaran, bahan yang berbeda dari bahan yang ada di pasaran, dan kita harus selalu berjuang. Orang entrepreneur atau usahawan itu harus bisa menaklukkan investor. Dia harus bisa merayu atau menarik investor agar dia mau menginvestasikan ke usaha yang kita buat. Jadi kita bisa lebih banyak modal dan kita bisa membuat produk kita itu sebanyak mungkin. Di bab kedua, bagaimana menjadi entrepreneur. Di sini entrepreneur itu berawal dari sebuah mimpi. Kita mimpi ingin membuat perusahaan yang besar. Ya, kita harus fokus dengan apa yang kita inginkan. Dan selain mimpi, kita juga harus mengetahui apa sih kebutuhan di lingkungan sekitar kita. Contohnya kita berada di Indonesia yang mayoritas orang muslim. Jadi kita harus membuat barang yang dibutuhkan oleh orang-orang muslim, contohnya kerudung, mukena. Empati membuat kita terlihat. Kadang empati dari seseorang itu bisa membuat kita lebih terlihat oleh orang lain. Dan yang selanjutnya, memberikan nilai tambah. Di sini nilai tambah itu seperti kalau kita berjualan kerudung atau baju-baju gamis, tapi kita juga tidak harus menjual barang tersebut saja, tapi kita juga bisa menjual seperti bros, aksesoris hijab atau tas. Kita bisa menjual barang plus manfaatnya. Contohnya kita menjual krim atau pelembab yang bisa membuat kulit lebih cerah dan sehat. Nah, yang selanjutnya, peluang tergantung orang cara melihatnya. Peluang itu bisa dilihat dari cara melihat kita. Contohnya peluang membuat usaha air mineral. Ketiga, di sini membidik pasar, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Kita mempunyai ide, tapi kita tidak berani untuk melakukan atau mempraktekkan ide tersebut. Semua akan sia-sia. Dan adrenalin dan seni berjuang itu penting sekali untuk kita atau orang-orang yang ingin membuka usaha, ingin menjadi entrepreneur. Kejelian menangkap perbedaan itu juga penting untuk kita tahu. Kita harus membuat bisnis yang berbeda dari bisnis-bisnis lainnya. Yang selanjutnya, bangunlah komunikasi. Entrepreneur itu tidak membuat usahanya itu sendiri, tapi dia membuat komunitas dengan orang banyak yang bisa bekerja dengan dia. Yang
itulah yang membedakan penjual, pedagang dengan entrepreneur. Yang selanjutnya, prediksi sebuah fenomena. Di sini banyak fenomena-fenomena yang tidak terduga-duga. Komentator yang bukan aktor. Komentator dan bukan aktor itu dia hanya membuat rencana, tapi dia tidak mengerjakannya itu sendiri. Itu hati seorang entrepreneur, belajar sambil mengerjakan. Di sini seorang entrepreneur itu ya belajar, tapi dia juga mempraktekkan apa yang dipelajarinya dan belajar dari kesuksesan. Di kesuksesan ini tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi kesuksesan dari orang lain. Yang selanjutnya, mengelola kegagalan. Gagal itu wajar. Yang pertama, gagal itu wajar, tapi kita harus bisa belajar mengelola kegagalan tersebut agar tidak gagal lagi dan lagi. Dan mengelola stres. Sebagai entrepreneur dan orang yang memikirkan usaha itu tidak mudah, pasti stres dan lelah, kadang juga mau menyerah. Tapi seorang entrepreneur itu tidak boleh kalau kita harus menyerah. Dan fokus pada masalah. Fokus pada masalah di sini kita harus memikirkan masalah tersebut sampai ada penyelesaiannya dan mencari cara terbaik. 5. Pola pikir entrepreneur. Seorang entrepreneur itu ibarat dia berjalan di pinggir jurang. Kalau dia tidak berhati-hati dan fokus, dia akan jatuh. Dan jatuh itu jatuh di kegagalan dan memanfaatkan resiko. Semua entrepreneur itu mempunyai resiko yang besar dan resikonya itu berbeda-beda. Dan cerdas melihat peluang. Seorang entrepreneur itu harus pintar-pintar memilih peluang yang baik. Dan seorang entrepreneur itu tidak boleh cepat puas. Kalau seumpama usaha A, dia udah sukses, sudah maju, dia harus berpikir untuk membuat usaha lain atau membuat usaha tersebut makin maju lagi dan makin dikenal orang banyak. 6. Tugas entrepreneur. Tugas entrepreneur itu yang pertama, dia harus kreatif, dia harus pintar memilih peluang, dia harus bisa membuat hal-hal baru. Pengelolaan sumber daya, dan entrepreneur itu harus bisa mengelola sumber daya yang baik, memilih sumber daya yang baik, SDM yang baik, yang berkualitas, yang sudah berpengalaman. Dan dia harus bisa berkomunikasi. Komunikasi itu adalah seni bagi seorang entrepreneur. Dan entrepreneur itu harus mempunyai insting kepemimpinan. Zero Principle Entrepreneur. Yang Zero Principle Entrepreneur itu dia membuat usaha dari nol. Bukan dia meneruskan usaha orang tua, tapi dia membuat usaha sendiri dari dia yang memikirkan konsep, mencari karyawan dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu jujur dalam berbisnis. Seorang entrepreneur itu harus bisa jujur dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan karyawan. Berbisnis tanpa uang tunai. Kita sebagai entrepreneur bukan mencari, tapi dicari oleh modal. Yang selanjutnya itu kerja sama modal. Kerja sama modal di sini kita mengumpulkan orang-orang yang mempunyai modal untuk berinvestasi di usaha kita, dan kita mengelolanya dengan baik, dan kita membagi hasilnya dengan rata seperti yang sudah dijanjikan di awal perjanjian tersebut. Yang selanjutnya itu menjadi perantara atau broker. Di sini menjadi perantara itu seperti calo. Selanjutnya itu barter dengan pemasok. Kita bisa barter dengan pemasok seperti
kita mengambil dulu barang yang mau kita jual, dan setelah kita bisa menjual barang tersebut, kita membayarnya ke pemasok tersebut. Ini yang ke-9 adalah entrepreneur. Biasanya entrepreneur itu ada turunannya dari ayahnya atau kakeknya, itu ada yang menjadi entrepreneur atau wirausahawan. Penilaian karakter yang baik. Di sini seorang entrepreneur itu harus mempunyai karakter yang baik dan jujur. Di sini dan seorang entrepreneur itu harus mempunyai pelayanan yang baik pula, agar customernya itu puas dan bisa selalu beli di tempatnya. Dan seorang entrepreneur itu harus cinta dengan apa yang dikerjakan, baru dia akan bisa fokus melakukan usaha yang digelutinya. Yang selanjutnya itu memikat promosi. Di sini seorang entrepreneur itu tidak lepas dari yang namanya promosi. Yang selanjutnya itu wirausahawan juga tidak bisa terlepas dari yang namanya hutang. Tetapi seorang entrepreneur itu harus bisa menghitung apakah dia bisa membayar hutang tersebut dengan usaha yang mereka jalankan. Seorang entrepreneur juga harus memilih orang yang tepat untuk diajak berbisnis, mencari dan menciptakan usaha yang baik. Aturan main entrepreneur. Yang penting itu seorang entrepreneur itu harus selalu berpikiran positif, tidak boleh berpikiran yang negatif atau berburuk sangka kepada orang lain. Dan entrepreneur juga harus membagi ilmunya dengan orang lain, tidak boleh pelit. Kalau seorang entrepreneur itu pelit, dia tidak akan maju karena dia membutuhkan mitra yang banyak. Dan entrepreneur itu jangan percaya dengan hal-hal magic atau orang pintar atau paranormal. Kalau dia membuat usaha A, dia konsultasi kepada paranormal, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan menjual itu butuh strategi. Dan di sini seorang entrepreneur itu harus mempunyai strategi yang baik. Dan entrepreneur juga tidak harus belajar dari dirinya sendiri, tapi dia bisa belajar dari kesuksesan orang lain. Selanjutnya itu investasi. Seorang entrepreneur itu harus menginvestasikan keuntungannya di bidang yang sama atau di bidang lain agar dia bisa mengelola keuangannya dengan baik. Bab 11 itu budaya entrepreneur. Belajar dan berikan hal yang baik. Di sini entrepreneur itu harus selalu belajar dan hal-hal baik. Dan entrepreneur itu harus selalu sportif dalam menjalankan usahanya. Tidak boleh dia curang atau berlaku menyimpang dengan usahawan lain. Dan seorang entrepreneur itu harus bisa menciptakan kader yang berkualitas. Dia harus membuat pelatihan atau kursus untuk karyawannya yang mau bekerja sama dengan dia. Dan seorang entrepreneur itu harus mempunyai daya juang yang tinggi, karena menjadi entrepreneur itu tidak mudah. Kita harus bisa bersaing dengan entrepreneur yang lain yang sudah lama, yang sudah perusahaannya sudah besar. Dan seorang entrepreneur itu harus bisa menunda kesenangannya pribadi. Kalau seumpama dia sudah mempunyai untung ibaratnya 100 juta, dia harus bisa menahan dirinya untuk berfoya-foya dan uangnya itu diputar lagi untuk lebih memajukan usahanya. Yang bab 12, sikap entrepreneur.
modal orang lain. Di sini entrepreneur itu bisa bekerja sama dengan orang yang mempunyai modal tapi tidak mempunyai waktu, dan dia bisa membagi keuntungannya sebaik mungkin. Dan seorang entrepreneur itu tidak harus mengerjakan usahanya sendiri, tapi dia bisa memperkerjakan orang lain menjadi karyawannya dan dia menjadi bosnya. Dan review buku Kebelet Kaya yang ditulis oleh Mardigu WP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.